Tadi dok? Guideline sih 4,5 jam ya dok. Panduannya 4,5 jam. Mungkin kita masih bisa sedikit molor sampai 6 jam karena kan perjalanan dari rumah ke rumah sakit. Tapi sekarang nanti sudah diwajibkan. Bahkan kalau bisa menjadi standar terapi untuk yang stroke atau jadi berjam-jam kemudian baru dibawa. Jadi kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa ada loh terapi untuk saat ini yang bisa membantu pemulihan stroke sampai cepat, gitu. Tidak cacat gitu ya. Langsung curigai itu stroke. Jadi segera bawa ke IGD terdekat. Yang kedua, kalau misalnya dia dibawa dalam waktu di bawah 4,5 jam, ada harapan bahwa pasien ini bisa segera kita bantu, jangan sampai terjadi cacat yang berkepanjangan, yaitu dilakukan terapi trombolitik. Jadi sahabat Hermina, tolong diingat ya, ketika melihat gejala-gejala tersebut, langsung jangan ragu, bawa ke IGD Rumah Sakit Hermina terdekat. Oke? Halo, semangat pagi sahabat Hermina dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Dr. Christiansen di podcast Hermina. Dan episode kali ini kami masih membahas mengenai tagline yang masih terus didengungkan oleh dunia neurologi mengenai stroke. Gitu ya. Beberapa episode sebelumnya memang kita juga sudah bahas itu dan memang selalu ada sudut pandang baru dari setiap ahlinya. Dan siang ini bersama dengan saya sudah ada ahli neurologi dari Rumah Sakit Hermina Tangerang, Dr. Lindawati. Betul dok? Ya. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang dok. Sehat-sehat sekarang? Sehat dok. Sehat. Karena kalau nggak sehat nggak akan bersama saya, sahabat Hermina di sekarang ya. Oke, dokter. Jadi dunia ahli saraf sedang terus mendengung-dengungkan mengenai terapi yang terbaru mengenai stroke ya dok, betul ya? Betul ya? Oke. Apa dok namanya dok terapinya? Jadi terapi trombolitik. Sebenarnya nggak baru juga ya dok. Jadi nggak baru. Ini sudah cukup lama. Cuma mungkin memang waktu dulu-dulu prakteknya belum terlalu populer. Dilakukan. Ya, Belum terlalu populer dilakukan. Orang masih lebih khawatir efek samping yang seperti itu. Jadi belum terlalu merasa manfaatnya. Tapi sekarang sudah diwajibkan. Bahkan kalau bisa menjadi standar terapi untuk yang stroke hiperakut. Jadi makanya sekarang lagi digemborin biar semua pasien-pasien yang stroke hiperakut kalau bisa mendapatkan trombolisis harus dilakukan trombolisis. Oke, berarti sahabat Hermina itu bukan barang baru, tapi sekarang sedang digiatkan karena katanya outcome-nya, hasil akhirnya lebih bagus ya dok ya, kalau ngikut terapi trombolitik itu ya dok ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau ini tapi hanya pada stroke yang tersumbat ya dok ya, bukan stroke pecah pembuluh darah ya. Jadi stroke infak lah kita bilangnya, bukan stroke perdarahan. Jadi hanya pada stroke infak yang kondisi hiperakut. Hiperakut ini kalau sebenarnya kalau di guideline kurang dari 4,5 jam ya dok. Tapi kita masih bisa sampai kurang lebih 6 jam. Jadi kalau bisa begitu ada kejadian di bawah 6 jam segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi trombolitik ini. Harapannya pembuluh darah yang sudah kesumbat ini bisa dibuka jalannya sehingga dia tidak sampai tersumbat total dan menyebabkan kematian daripada sel-sel saraf di sekitarnya yang diperdarahi oleh si pembuluh darah itu dok. Ya, jadi kita harapannya menolong si saraf yang lagi kesumbat dan juga sekitarnya. Jadi karena kan dia begitu kesumbat otomatis saraf-saraf di sekitar langsung nggak dapat aliran darah. Jadi kita cuma punya waktu di bawah 4,5 jam sampai mungkin 6 jam untuk kita bisa buka pembuluh darah yang kesumbat itu sehingga aliran darah jalan lagi sehingga sarafnya tidak sempat sampai mati. Oke. Jadi itu sahabat Hermina alasannya ya. Jadi terapi trombolitik ini khusus untuk stroke jenis sumbatan pembuluh darah kepala. Jadi stroke itu sebenarnya gangguan pembuluh darah kepala, tapi tipenya ada 2. Pembuluh darahnya bisa pecah, bisa kesumbat. Nah, trombolitik ini khususnya untuk yang pembuluh darahnya kesumbat gitu ya dok ya. Tapi harus dikerjakan ketika gejala yang timbul kurang dari berapa tadi dok? Guideline sih 4,5 jam ya dok. Panduannya 4,5 jam. Mungkin kita masih bisa sedikit molor sampai 6 jam karena kan perjalanan dari rumah ke rumah sakit, terus nanti di rumah sakit juga sebenarnya nanti ya sebenarnya kita sudah harus door to needle itu kita sudah targetin kalau bisa di bawah 1 jam. Itu targetnya. Jadi door to needle sampai obat itu masuk
target kita 1 jam, tapi mungkin ya namanya di lapangan ya dok, kita Ya, nggak pernah tahu, antrian dan sebagainya jadi kita gitu ya. masih sedikit bisa kasih permisif gitu ya. permisif sedikit sampai kurang lebih 6 jam, tapi paling Oke. bagus di bawah 4,5 jam. 4,5 sampai 6 jam. Door to needle itu sahabat Hermina artinya dari pasien datang ke pintu rumah sakit sampai di infus obatnya. Gitu ya dok ya? Sampai dapat obat Sampai si dapat obatnya. trombolitik itu. Baik, baik. Dokter, di Rumah Sakit Hermina Tangerang bisa kerjakan itu? Bisa dok. Bisa. Jadi justru kita memang di Hermina Group ya dok. Hermina kita Group. lagi menggiatkan seluruh Hermina Group kalau bisa melakukan terapi trombolitik ini. Karena ini Oke. sangat membantu untuk pasien-pasien stroke. Dari mana kita ketahui stroke ini adalah tingkat kecatatannya itu paling tinggi di dunia dok. Bukan Indonesia saja, bukan Tangerang saja, tapi seluruh dunia tingkat kecacatan terhadap penyakit ini paling tinggi. Jadi kalau kita bisa mencegah kecacatan ini, kenapa tidak gitu dok? Oke. Ya, tapi ya tadi kita harus menyadarkan masyarakat begitu dia tahu ini stroke harus segera dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu sampai sudah benar-benar kekuatannya ngaplek Udah sampai ya dok. lemes banget gitu baru ya, udah dibawa. terkapar di tempat Ya, tidur. Nah, oke. Sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu baru dibawa, Oke. atau udah berjam-jam kemudian baru dibawa. Jadi kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa ada loh terapi untuk saat ini yang bisa membantu Pemulihan stroke pemulihan sampai lebih cepat, gitu. tidak cacat gitu ya dok? Ya, harapannya Oke. begitu. Jadi Sobat Hermina, kalau melihat pasien-pasien yang gejala stroke, jangan ragu, langsung dibawa ke rumah sakit. Entah benar entah tidak, yang penting dibawa dulu. Gitu. Bawa dulu, betul. Ya. Dok, gejalanya apa dok yang sahabat Hermina di rumah bisa langsung pahami dok? Jadi pertama pelo ya dok. Pelo. Jadi tiba-tiba pasien bicara pelo, terus Baik. mulutnya mencong. Baik. Terus yang ketiga kelemahan sesisi tubuh. Jadi jangan cuma tangan doang, jangan cuma kaki aja ya dok, tapi setengah sisi tubuh. Misalnya kanan-kanan aja, kiri-kiri aja. Oke. Ya, kalau lemahnya seluruh tubuh Bisa mungkin jadi saya bukan, kain. bisa jadi bukan ya. Terus kebas, tapi kebasnya juga sesisi tubuh. Jadi kanan-kanan aja atau kiri-kiri aja, termasuk setengah badan dari tangan kaki ya dok. Ya. Jangan cuma tangan doang, jangan cuma kaki aja. Ya, ya. Terus misalnya bisa ada gangguan bahasa. Jadi misalnya tiba-tiba tidak memahami perintah, sulit memahami perintah, atau ngomongnya jadi tidak nyambung, bisa. Terus mungkin bisa juga nyeri kepala hebat atau kejang, itu juga bisa. Atau sampai tidak sadarkan diri. Oke, itu semua sahabat Hermina adalah gejala yang sahabat Hermina nanti bisa catat tuh pelan-pelan nanti di rumah ya. Andaikan ada rekan-rekan kita atau relasi kita yang mengalami hal tersebut, sudah langsung rekomendasikan saja untuk berobat, langsung bawa ke IGD ke rumah sakit Hermina terdekat. Begitu ya dokter ya? Iya, dok. Dok, dokter prakteknya di Hermina Tangerang dari hari apa sampai hari apa dok? Kebetulan karena karyawan jadi Senin sampai Sabtu ya dok. Senin sampai Sabtu, sahabat Hermina bisa ketemu dokter Lindawati setiap hari. Kecuali Oke, dokter, ada take home message nggak? Ada apa itu pesan untuk sahabat Hermina di rumah Ya, jadi- untuk stroke ini? Oke, jadi yang pertama teman-teman jangan lupa gejala stroke yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi begitu melihat gejala itu, apalagi kejadiannya mendadak ya dok, jangan sudah berhari-hari. Jadi begitu kita ketemu, kok tiba-tiba jadi begini, padahal tadinya masih oke. Nah, langsung curigai itu stroke. Jadi segera bawa ke IGD terdekat. Yang kedua, kalau misalnya dia dibawa dalam waktu di bawah 4,5 jam, ada harapan bahwa pasien ini bisa segera kita bantu, jangan sampai terjadi cacat yang berkepanjangan, yaitu dilakukan terapi trombolitik. Nah, saat ini terapi trombolitik sudah tersedia di rumah sakit Hermina, dan karena memang kita lagi menggiatkan untuk kegiatan ini. Jadi, sahabat Hermina jangan ragu untuk segera dibawa ke rumah sakit ya. Baik, terima kasih dokter untuk wejangannya yang berfaedah pasti ya buat sahabat Hermina dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sahabat Hermina, tolong diingat ya ketika melihat gejala-gejala tersebut, langsung jangan ragu bawa ke IGD rumah sakit Hermina terdekat. Oke, see you!